Baik, terima kasih Kak Bastian atas sambutan dan juga doanya. Langsung saja kita akan memulai acara pada pagi hari ini. Yang pertama akan ada sambutan, sekaligus akan langsung menyampaikan pemateri profesi 1, yaitu profesi dari Bapak atau Ibu Mark. Untuk itu, kepadanya kami silakan. Tes. Kedengaran Mbak Aul? Terdengar? Oke. Saya open cam nggak? Iya dong. Open cam, Pak. Open cam dong, Pak, biar semua pada bisa melihat Bapak pada pagi hari ini. Wah, Masya Allah. Selamat pagi, Pak. Tidak, Pak. Oke. Selamat pagi, Bapak. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak boleh agak sedikit ke kanan barangkali, Pak, karena ada cahaya matahari. Oke, saya pindah tempat aja deh. Atau jidat saya yang kelebaran ya? Waduh. Sama dong, Pak, saya juga. Cukup ya? Ya, cukup. Selamat pagi, Bapak. Selamat pagi. Bagaimana kabarnya pada pagi hari ini, Pak? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Mohon izin, Bapak ini sekarang lagi ada di mana, Pak? Lagi di rumah. Oh, lagi di rumah. Iya, biasanya kalau Sabtu. Ya, Pak, ya? Sudah sarapan ya, Pak ya? Sarapan kopi. Baik, Bapak, langsung saja disampaikan profesi Bapak pada hari ini, pada sekarang. Oke, yep. Mungkin nanti bukan pemateri lah ya, sharing aja dari pengalaman saya gitu kan. Karena kalau pemateri, pengen rasanya saya kapan-kapan kalau ada karir lagi, pengen menghadirkan salah satu direktur dari PT Merek gitu. Kalau ada persiapan lebih baik lagi, nanti coba kita akan undang salah satu direktur dari Merek untuk join dalam acara karir day. Wah, kami tunggu, Pak. Insya Allah nanti kita akan undang. Baik, saya mulai saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih. Yang pertama saya sampaikan kepada tim Matahari Kecil Indonesia Foundation yang sudah menjalin kerjasama dengan kami, Merek Family Foundation. Juga terima kasih kepada adik-adik SMP Firdaus ya, yang hadir ataupun yang nanti akan menonton secara tidak langsung, juga bapak-bapak dan ibu-ibu pemateri yang lain, serta para volunteer dari Matahari Indonesia Foundation dan para guru yang ada di Matahari di SMP Firdaus, serta teman-teman saya dari PT Merek Indonesia area Jawa Barat. Rasa syukur kami ucapkan, kami panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena pada pagi hari ini kita bisa menjalankan sebuah aktivitas dalam bentuk karir day meskipun online ya, karena pandemi sehingga mengakibatkan kita banyak mengurangi bertatap muka. Dan kebetulan pada minggu ini merek cabang Bandung itu sedang di lockdown dan sedang melakukan aktivitas WFH. Jadi kami juga dilarang untuk bertemu dalam satu session untuk offline. Kami juga mengucapkan banyak terima kasih kepada Matahari Kecil Indonesia Foundation yang sudah menjalin kerjasama dengan MFF. Sebelum saya bercerita atau sharing mengenai pengalaman kita di PT Merek, saya juga ingin menyampaikan pengantar sedikit apa itu Merek Family Foundation. Merek Family Foundation itu sudah dimulai dari beberapa tahun yang lalu, awalnya sekitar 10 tahun yang lalu, kemudian dilembagakan dalam bentuk Merek Family Foundation itu pada 5 tahun terakhir. Dan 3 tahun terakhir cukup banyak aktivitas di Indonesia, dan tahun ini Alhamdulillah Bandung
atau area Jawa Barat mendapatkan berkah dalam bentuk kerjasama dengan Matahari Kecil Indonesia Foundation. Memang dari beberapa aktivitas yang lain, kalau kita melihat di Jakarta itu konsepnya adalah rumah singgah untuk penyintas kanker, terus kemudian di Kalimantan rumah singgah juga untuk tuna daksa dan tunarungu yang kita fasilitasi dalam bentuk kursus-kursus sehingga para tunadaksa atau tunarungu itu bisa beraktivitas bekerja dan kita memberikan pelatihan-pelatihan. Nah, di Bandung kita bekerjasama dengan MIF untuk lebih banyak aktivitas di SMP Firdaus. Kami tidak pengen mengeksplor apapun yang ada di SMP Firdaus ataupun MIF ya. Kami mencoba memberikan pelayanan yang terbaik karena dengan konsep S1 for Patient pada 5 tahun terakhir ini kami banyak melakukan aktivitas-aktivitas dengan pasien-pasien yang menerima pengobatan dari kami. Juga keluarga-keluarga yang menjadi pendamping karena produk-produk kami adalah produk-produk long life, ada obat kanker, ada obat jantung, ada obat diabetes, ada obat tiroid gitu kan. Banyak dan juga ada obat fertility, terus kemudian kalau pada usia muda perkawinan dalam sekian tahun belum bisa mendapatkan keturunan, kami juga punya produk khusus untuk bayi tabung dan yang lainnya. Banyak sekali produk-produk yang kita pasarkan di Indonesia. Nah, salah satu CSR kita adalah dengan membantu. Di seluruh dunia kami punya PT Merck itu punya kantor pusat ada di Jerman, di kota Darmstadt tepatnya, dan kita sudah berada di hampir seluruh negara besar di dunia, dan Merck Family Foundation itu pada tahun ini mengucurkan dana puluhan miliar. Di Indonesia alhamdulillah kita mendapat bagian itu 3 miliar. Hanya sayang sekali di Matahari Kecil masih sedikit sekali dibandingkan dengan total budget yang dikeluarkan di Indonesia ya. Mudah-mudahan ini langkah awal yang bisa kita jembatani nanti ke depan kalau program ini sukses dan dinilai membawa manfaat banyak buat SMP Firdaus, mudah-mudahan kita bisa mendapatkan dana lebih besar lagi sehingga kita bisa memberikan manfaat lebih kepada MIF secara umum ataupun SMP Firdaus secara khususnya. Mungkin kita bisa melebarkan pada hal-hal yang aktivitas-aktivitas yang lain. Saat ini kita fokus pada education and empowerment ya. Jadi pada 2 topik itu kita akan berjalan beriringan selama setahun ke depan dan mudah-mudahan ini menjadi hal yang sangat positif dan memberikan manfaat lebih kepada masyarakat yang ada di sekitar kita, baik di sekitar MFF ataupun di sekitar MIF. Itu poin penting yang ingin kami sampaikan. Jadi kami tidak mau mengeksplor siapapun, tidak mau menciptakan suasana yang negatif apapun. Kami CSR ini sifatnya murni, ikhlas untuk kebaikan buat kita bersama. Bahkan ada satu, kalau teman-teman pernah dengar kapal bedah apung yang ada di Indonesia Timur, itu juga salah satu donaturnya adalah MFF, Merck Family Foundation, yang secara rutin sehingga kapal itu bisa menjadi rumah sakit berjalan di semua daerah terpencil di Indonesia bagian timur. Itu adalah salah satu aktivitas CSR kita yang kita banggakan melalui MFF. Itu mungkin pengantar dari saya, sehingga kita bisa bekerja bersama-sama dan mudah-mudahan menciptakan banyak hal yang positif dan menjadi keberkahan buat kita semua. Oke, untuk karena nyambung langsung ke ini ya, ke bukan materi lah ya, sharing, karena nanti materi lebih kita siapkan lagi sehingga nanti menjadi daya tarik buat teman-teman semua. Baik, saya ingin memperkenalkan kalau di Merck itu ada karyawan namanya medical representative ya. Medical representative kalau orang
awam lihat biasanya di tempat dokter itu ada orang yang pakaiannya rada necis, rada parlente gitu ya, rada rapih gitu, membawa tas. Kalau dulu tasnya itu tas resmi gitu ya, sekarang banyak tas gendong yang isinya ada iPad, brosur dan sebagainya. Itu adalah salah satu aktivitas kita. Namanya medical representative. Medical representative adalah wakil perusahaan yang ingin menyampaikan konsep produk kepada seorang dokter ataupun kepada seorang apoteker, baik itu di rumah sakit ataupun di tempat-tempat praktek dokter pribadi, baik di apotek ataupun di rumah pribadi. Itu adalah pekerjaan rutin kita. Sehingga seorang medical representative itu dituntut menguasai ilmu anatomi fisiologi tubuh secara komprehensif, mulai dari anatominya, kemudian penyakitnya, dan banyak hal yang lain. Sehingga kalau menjadi seorang medical representative itu harus menguasai dua hal, ilmu mengenai anatomi dan fisiologi tubuh, juga ilmu mengenai salesmanship. Karena pada intinya kita menjual sesuatu. Karena kita menjual, maka kita harus menguasai ilmu salesmanship. Itu adalah poin penting kalau kita mau menjadi seorang representatif. Dari sisi income, alhamdulillah cukup baik. Mungkin saya bilang sangat baik dan sangat layak untuk kita terima, karena saya bekerja di PT Merck itu sejak tahun 1990. Sekarang sudah 2021, jadi cukup panjang ya. Saya pernah tinggal di Surabaya, pernah tinggal di Makassar, pernah tinggal di Balikpapan, pernah tinggal di Bandung, kemudian pindah lagi ke Medan, sekarang balik lagi ke Bandung gitu. Karena komitmen kita adalah bersedia ditempatkan di seluruh Indonesia dan kita ada di semua kota di Indonesia, terutama kota-kota satelit dan kota besar, sehingga ditempatkan dimanapun kita akan selalu siap. Merek Indonesia berdiri pada tahun 73 dan sudah banyak memproduksi semua produk-produk. Saat ini kami punya pabrik yang khusus ada di Pasar Rebo, Jakarta Timur, daerah Cijantung. Sebagian produk kami adalah produk yang kita produksi sendiri di Indonesia melalui bahan baku yang ada di Indonesia, tetapi ada produk-produk yang memang harus kami import dari Jerman karena kami belum bisa menstabilkan keadaan suhu udara dan yang lainnya. Misal kayak obat-obat kanker, obat-obat fertility, obat-obat tiroid itu masih murni kita import dalam bentuk bahan jadi ya, sehingga di sini tinggal kita melakukan packaging aja. Jadi di karir di kami itu setelah seorang medical representative ya, dia bisa naik beberapa karir yang ada di kami itu, ada namanya produk spesialis, ada namanya produk spesialis itu khusus nanti hanya akan berbicara mengenai kanker ya, bidang onkologi. Kita juga punya produknya di situ. Nanti ada juga produk spesialis yang akan berbicara mengenai fertility, itu juga ada produk khususnya di situ. Ya, selain itu tahun ini juga kita punya namanya medical representative virtual gitu. Itu adalah karir-karir yang ada di kita. Setelah itu naik menjadi area manager. Nah, saat ini saya ada pada posisi itu, saya adalah area manager untuk Jawa Barat dari divisi kardiovaskuler. Kardiovaskuler itu adalah penyakit jantung dan hipertensi. Jadi spesialisasi saya dan tim saya itu ada di pengelolaan penyakit jantung dan hipertensi, sehingga saya akan lebih banyak berhubungan dengan dokter-dokter jantung dan dokter-dokter penyakit dalam. Nanti ada juga dokter-dokter khusus untuk kandungan, ada juga dokter-dokter yang khusus untuk penyakit endokrin itu di situ. Nah, dari masing-masing divisi itu karena punya spesifikasi, maka penguasaan dia terhadap produk tersebut juga harus bagus. Di Indonesia itu ada sekitar 200 farmasi lebih ya, dan sekitar 60 farmasi itu berasal dari luar negeri yang mendirikan pabrik ataupun virtual pabriknya ada di Indonesia.
Kalau merek sudah ada pabriknya dan saat ini sudah sekitar 15 tahun kami menjadi perusahaan terbuka yang sudah listing di Bursa Efek Jakarta. Ya. Nah, setelah jadi area manager pekerjaannya apa sih? Gitu kan? Oh sorry, kalau medical representatif itu fokus pekerjaannya adalah menyampaikan konsep produk kepada seorang dokter. Ya, jadi kami ketemu dengan dokter, kemudian menyampaikan konsep ini adalah produk jantung, bekerjanya di sini, nanti efek sampingnya ini, terapinya harus mulai dengan miligram sekian gitu. Jadi itu harus firm benar. Kalau kita salah informasi kepada seorang dokter, kemudian dokter itu salah memberikan resep, maka kami juga harus bertanggung jawab terhadap masalah itu. Sehingga seorang medical representatif itu harus benar-benar menguasai produk yang harus dipasarkan. Kenapa ya? Karena risikonya di situ. Kalau misal beli ayam geprek gitu, kepedesan dikit, paling sakit perut ya. Kalau yang nggak tahan ususnya, paling sakit perut gitu. Atau orang minum es karena nggak biasa sehingga pilek gitu kan. Resikonya terlalu cukup kecil ya. Kita bisa bayangkan kalau seandainya saya misal menginformasikan ada penyakit jantung, salah ngasih dosis, harusnya dosisnya sekian gitu ya, karena dosis penyakit jantung itu kecil, miligramnya 1, 2 gitu kan. Sehingga kalau dokter itu menggunakan obat karena misinformasi dari kami, itu jantung bisa berhenti, pasien meninggal. Itu risikonya sangat tinggi, sehingga kita harus hati-hati. Maka mulai beberapa tahun terakhir kita juga punya divisi khusus mengenai adverse event. Maksudnya tugas dari divisi itu adalah mencoba menjembatani kalau seandainya ada hambatan atau gejala-gejala efek samping dari obat kami kepada pasien. Itu juga penting. Salah satu divisi dari medical yang bekerja khusus untuk mengelola gangguan-gangguan terhadap terjadinya efek samping dari terapi yang diberikan oleh seorang dokter dengan obat kami. Itu juga salah satu CSR kita kepada pasien itu. Nah, karena pentingnya penguasaan ilmu dari sisi anatomi, fisiologi, produk, dan dosis, dan sebagainya itu, sehingga seorang medical representative harus benar-benar mampu menguasai produk tersebut. Selain itu juga harus dengan salesmanship, karena dia harus pandai merayu seorang dokter atau apoteker untuk mau menggunakan produk kita. Itu adalah tugas dan fungsi medical representative. Kemudian dia naik produk spesialis, kalau sudah produk spesialis maka lebih khusus lagi dia. Fasilitasnya juga lebih khusus lagi gitu kan. Lebih khusus lagi sehingga bekerja dia itu memang khusus untuk mengelola satu account atau satu rumah sakit atau satu subspesialis. Karena di dokter itu ada dokter umum, ada dokter spesialis, ada subspesialis. Dokter umum, dokter GP itu biasa di puskesmas atau di tempat praktek-praktek. Kalau dokter spesialis itu di rumah sakit. Kalau subspesialis itu biasanya sudah di kelas rumah sakit pendidikan kayak di Hasan Sadikin gitu ya. Nah itu ada polanya seperti itu. Kemudian dia jenjang naik karirnya ada di area manager. Saat ini saya menduduki sejak tahun 2000 ya sampai 2021, berarti saya sudah 21 tahun jadi area manager ya, memimpin sebuah tim. Pekerjaan saya adalah mengajak seorang anak buah atau tim untuk mengarahkan dia melakukan sesuatu sesuai dengan konsep perusahaan. Itu tugas dan fungsinya. Sehingga tim tersebut menjalankan semua instruksi sesuai dengan arahan dari kantor pusat yang disampaikan kepada area manajer. Dan alhamdulillah kehidupan saya cukup mapan. Saya punya, saya lupa nama saya itu Arif Purnomo. Tadi sudah saya sebutin belum ya? Arif Purnomo, jabatan saya area manajer Jawa Barat. Saya punya 4 orang anak, 2 perempuan, 2 laki-laki. Yang perempuan pertama sudah menikah, hidup di Jakarta, dan anak yang kedua perempuan juga yang salah satu volunteer di MIF.
yang sekarang sudah bekerja di IBM, terus kemudian 2 laki-laki, yang satu sudah kuliah, yang satu sekarang sedang sibuk ujian SBMPTN. Dari keempat anak saya ini alhamdulillah semua pendapatan kami cukup untuk hidup dengan 6 orang, yang bahkan sudah bisa menikahkan seorang putri ya, dan masih hidup dengan 5 orang di kota Cimahi. Selama ini kami menikmati dan kami bisa berjalan-jalan kemana-mana. Enaknya kerja di perusahaan farmasi itu kami setiap tahun bisa jalan-jalan kemana saja ya. Terakhir kami kemarin ke Bali, karena pandemi jadi tahun ini ditiadakan. Tahun sebelumnya kami di Bali. Tahun sebelumnya lagi kami ke Korea, tahun sebelumnya lagi kami ke Malaysia, tahun sebelumnya lagi kami ke Singapura gitu kan. Itu adalah sisi positif dari kehidupan kami. Bahkan kami kalau keluar kota itu hidupnya dari hotel ke hotel gitu kan, dari hotel sini ke hotel sini gitu kan. Dan kalau di perusahaan kami itu semuanya sudah diatur sama kantor pusat. Jadi kalau kita mau keluar kota itu, misal saya waktu itu pegang area Indonesia Timur ya, saya tinggal ngasih tahu kantor pusat saya mau ke Makassar, mau ke Manado gitu kan, mau ke Palu, itu semua sudah disiapin sama perusahaan. Ini hotelnya, ini tiket pesawatnya, silakan tinggal berangkat itu. Itu adalah kebahagiaan yang kami raih pada saat kami melakukan aktivitas namanya national meeting. Hanya tahun ini kami tiadakan karena masa pandemi. Dan disitulah tempat kita menimba ilmu, karena selama 1 minggu full dari jam 8 pagi sampai jam 8 malam itu kami belajar product knowledge mengenai anatomi fisiologi, mengenai penyakit, mengenai apapun termasuk salesmanship di situ. Kami juga berargumentasi di forum-forum tersebut, terus kami juga mendapatkan ilmu tambahan kira-kira pada tahun ini tuh kami akan melakukan aktivitas apa saja. Itu adalah pekerjaan rutin seorang medical representatif ataupun area manager. Itu setelah jadi area manager, maka naik tahap berikutnya adalah sales manager. Kalau sales manager cakupannya lebih luas. Misal kayak di Bandung itu di bawah East Region. East Region itu mencakup dari Jawa Barat, Jawa Tengah sampai ke Indonesia Timur. Nanti yang West Region itu mulai dari Jakarta sampai ke Banda Aceh. Itu. Nah, cabang yang lain dari seorang area manager itu dia bisa karirnya bisa naik ke sales manager, bisa juga ke product manager. Product manager itu fokus dia hanya belajar mengenai ilmu produk ya. Jadi produk itu mau diapakan? Apakah dia mau dijual ke dokter jantung ataukah dijual ke dokter penyakit dalam, itu semuanya ada di product manager. Nah, sales manager adalah mengeksekusi konsep yang dibuat oleh product manager. Dari sales manager itu kemudian diturunkan kepada area manager menurunkan ke seorang medical representative. Jadi fungsinya area manager adalah kontrol terhadap semua aktivitas itu. Itu setelah itu naik kemudian ke direktur, baru ke presiden direktur. Itu adalah karir yang ada di kami. Jadi sharing saya pada pagi hari ini adalah kalau adik-adik tertarik dengan pekerjaan kami, medical representative, dari sisi income kami boleh mengatakan kami cukup di atas rata-rata income masyarakat Indonesia. Kalau nggak salah pendapatan masyarakat Indonesia saat ini itu sekitar 3 jutaan ya kalau nggak salah ya. Nah itu kalau kerja di merek, apalagi kalau setiap bulan dapat insentif ya, karena kita kalau penjualan kita tercapai maka kita dapat bonus. Kalau dapat bonus itu bisa 3 kali lipat dari rata-rata pendapatan masyarakat Indonesia, sehingga medical representatif yang bekerja di perusahaan yang mapan itu biasanya rada makmur lah ya dibanding dengan beberapa profesi yang lain. Jadi cukup belajar mengenai kemampuan kita berbicara. Jadi kunci utama adalah untuk menjadi seorang medical representative, maka dia cukup punya kemampuan berbicara dengan baik, terus kemudian
penguasaan terhadap anatomi fisiologi tubuh dan beberapa penyakit. Itu yang bisa menciptakan peluang. Dan saat ini sudah ada 200 perusahaan lebih yang total medical representative di Indonesia itu jumlahnya sudah puluhan ribu, ya. Jadi positif juga untuk dijadikan sebagai lahan mempertimbangkan karir ke depan itu, ini adalah alternatif yang sangat baik. Dari sisi income, dari sisi yang lainnya cukup baik. Bahkan kita kadang-kadang bisa menjadi dokter di keluarga kita. Jadi kalau kita penguasaan produknya sangat bagus, maka kita juga bisa mengetahui lebih banyak penyakit dan lebih banyak bagaimana cara menterapi. Itu sisi positifnya. Jadi kadang-kadang cuman sisi negatifnya yaitu karena kita sudah banyak tahu itu, kalau kita datang, kok saya dikasih obat ini ya, saya maunya kan seperti ini. Jadi kadang-kadang itu kita sok tahu daripada dokternya gitu kan. Itu adalah sisi negatifnya. Sisi positifnya itu, dan banyak sekali. Kalau bukan masa pandemi itu, setiap tahun pasti kita punya tour kemanapun tempat. Bahkan tahun lalu itu program S1 for Patient yang sekarang kita jalin kerjasama dengan MEF itu, kita melakukan aktivitas jalan-jalan kalau nggak salah 4 kali apa 5 kali selama setahun ya. Tahun 2019 itu kita masih banyak melakukan aktivitas itu. Bahkan kita juga pernah sampai ke Pamempek sana ya, yang pantainya indah meskipun jauh gitu kan ya, ditempuhnya naik kendaraan. Itu adalah sisi positif yang kita dapetin. Dan dari sisi income, insya Allah sih lebih dari cukup kalau kita lebih pinter memanage keuangan kita. Kalau kita nggak pinter ya dimanapun pasti akan jadi masalah. Jadi mungkin buat adik-adik SMP Firdaus, karir di medical representative juga cukup menjanjikan dari sisi income, dari sisi karir, dari sisi jalan-jalan dan makan-makan. Karena kita punya aktivitas namanya entertain ke customer, itu kita bisa makan di restoran manapun kami bisa melakukan, dan itu dibayarin sama perusahaan gratis. Jadi kalau pengen makan enak, kadang-kadang kita ngeledekin teman-teman tuh, ini ada duit mau makan enak enggak, silakan bikin program, kita bikin program, kita makan gitu kan. Dan itu legal, disahkan oleh undang-undang, karena kami punya kode etik ya yang nggak boleh dilanggar. Misal dulu kan ada terkenal tukang obat. Nah, dulu kan profesi kita tuh dijulukin sama tukang obat itu ya. Padahal kayaknya lebih keren kita daripada tukang obat yang di depan alun-alun ya. Depan alun-alun, gelar tiker gitu kan. Ya, ayo obat ini. Itu bukan karir kami itu. Itu adalah tukang obat yang lain. Kalau kami memang tukang obat yang menyampaikan konsep produk, bukan ngajarin ya, mengajak diskusi dengan dokter untuk menggunakan produk kita dengan yang benar dan baik, sehingga kita mendapatkan sales itu memberikan income tambahan kepada kita. Nah, itu biasanya disebut dengan tukang obat. Kalau kita nongkrong, kalau nanti adik-adik atau mas-mas dan mbak-mbak MEF itu kalau datang ke apotek atau ke dokter, ada yang pakaiannya rapi, pakai sepatu rapi, itu pasti medical representative. Pekerjaan dia adalah menyampaikan konsep produk kepada dokter dan ngerayu supaya mau menggunakan produknya. Jadi kalau pengen, nah di situ kita punya namanya kode etik. Kode etik itu untuk industri farmasi foreign company, perusahaan-perusahaan yang dari luar negeri yang yang hidup di Indonesia, maka punya kode etik itu. Yang pertama, kita dilarang menyogok. Hukumnya haram kita menyogok seorang dokter. Menyogok itu, dok kalau dokter mau menggunakan obat saya kasih fee sekian persen. Atau nanti saya kasih tiket pesawat atau saya kasih mobil, itu nggak boleh. Itu adalah kode etik kita. Jadi ada kode etik yang tidak boleh dilanggar. Dan kalau kita melanggar, resiko yang pertama kita harus resign atau dikeluarkan dari perusahaan. Kita juga nggak boleh memberikan fee kepada apotek supaya mau order produk kita. Itu juga resiko yang harus kita tanggung dan kita bisa dikeluarkan dari perusahaan kita. Saya kira itu yang bisa saya sharingkan pada pada pagi hari ini. Mudah-mudahan ke depan kami bisa menghadirkan pucuk pimpinan kami, seorang presiden direktur perempuan, dan kami di merek Indonesia itu cukup banyak perempuan. Jadi kalau perempuan mau berkarir di merek itu mulai dari presiden direktur
dan hampir semua direkturnya itu perempuan. Makanya kita rada lebih feminis dan lebih kekeluargaan kita lebih kuat karena banyak dipimpin oleh perempuan dan kita tidak pernah membedakan gender. Bahkan kita punya aktivitas namanya WIL, Women in Leadership PT Merck gitu. Saya kira itu, terima kasih, semoga membawa manfaat dan semoga berkenan di hati para adik-adik SMP Firdaus dan para peserta yang hadir pada pagi hari ini. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wah, seru sekali ya Pak Arief untuk bisa menjadi bagian keluarga dari Merck Family Foundation. Alhamdulillah. Apalagi seru sekali tadi bisa jalan-jalan ke sana dan kemari ya Pak ya. Iya, betul. Bapak di sini sudah ada adik-adik kita dari SMP Firdausnya. Di sini ada Gisela, ada juga Aryani, ada Safina, ada Mirna, ada juga Seti. Oke. Barangkali ada yang ingin ditanyakan kepada Pak Arief. Silakan, kita ngobrol santai. Kapan lagi bisa langsung ngobrol sama Pak Arief nih? Saya malah jarang, hampir belum pernah ketemu sama MIF langsung ya. Iya. Karena di rumah saya sudah ada tim MIF, jadi nggak usah ketemu dulu. Jalur keluarga ya Pak ya? Iya, betul, jalur keluarga. Silakan adik-adik, siapa tahu berminat di karir, tinggal masuk ke SMA, kemudian kuliah, karena syarat kita minimal sekarang adalah S1 untuk jadi seorang medik representatif. Kalau boleh tahu nih Pak, mumpung belum ada yang bertanya, barangkali saya yang akan mewakilinya. Apa aja sih Pak yang harus kami persiapkan? Karena kan kami masih SMP nih ya Pak ya. Kadang belum kepikiran nih, apa sih itu tuh gitu. Terus apa aja yang harus kami persiapkan untuk beberapa tahun ke depan biar bisa bergabung menjadi dari Merck Family Foundation. Ya, terima kasih Mbak Dila atau Mbak Aul ya panggilannya. Mbak Dila, seperti yang sempat saya singgung tadi, syarat pertama memang harus minimal S1 ya. Akan lebih bagus kalau yang pertama penguasaan terhadap digital, dunia digital, karena sekarang eranya adalah era digitalisasi, jadi semua aktivitas kita itu melalui digital. Terus yang kedua, bahasa. Bahasa itu sangat penting karena sekarang eranya adalah era globalisasi, sehingga kita diminta untuk lebih memahami bahasa-bahasa global, khususnya bahasa Inggris lah ya. Itu akan lebih bagus. Kenapa? Karena beberapa karyawan di Merck Indonesia juga ditarik di kantor pusat di Darmstadt sana. Jadi statusnya dia karyawan Indonesia, tapi posisinya ada di kantor pusat di kota Darmstadt di Jerman. Ada juga yang ditempatkan di Hong Kong atau di Singapura ya, karena pusat kegiatan kita untuk regional Asia Pasifik itu ada di Hong Kong. Jadi kalau karirnya dia bagus dan dia menjadi top leader kita, maka kita ditaruh di sana. Nah, sehingga penguasaan bahasa itu menjadi hal yang sangat penting. Makanya dalam program MFF MIF ini salah satu poin penting adalah terima kasih MIF sudah memberikan pembelajaran buat tim Jawa Barat kursus bahasa Inggris ya. Itu adalah salah satu cara kita juga mendapatkan manfaat kerjasama kita antara MF sama MIF. Jadi poinnya ada di situ, penguasaan bahasa, terus kemudian digitalisasi, karena kerjaannya itu analisa. Nah, poin pentingnya adalah minimal S1. Jadi ke depan S1. Saat ini kita sudah membuka itu lebih luas ya. Kalau dulu hanya orang IPA, orang saintek ya kalau sekarang namanya kalau nggak salah ya, sehingga orang soshum itu susah untuk masuk gitu kan. Nah sekarang sudah dibuka, boleh saintek boleh soshum gitu, jadi nggak perlu dari IPA. Nah poin penting yang tidak kalah ini adalah bicara sama knowledge. Kalau penguasaan itu selama kita mau belajar, intinya adalah kita mau belajar.
Karena kita bisa pinter kalau kita belajar. Kita mau sekolah dimanapun, kalau kita males dan jarang belajar, ya tetap aja nggak akan bisa kan gitu. Jadi belajar adalah hal yang sangat penting di setiap pekerjaan. Ada sesuatu yang baru, kita harus belajar. Sekarang ini saya harus ikut belajar bagaimana menggunakan digitalisasi. Saya ini golongan kolonial ya. Kalau generasi milenial sekarang ya Gen Z ya, atau Gen Y itu kan orang-orang yang digitally minded ya, yang dia penguasaan terhadap digitalisasi itu sangat kuat. Kalau kita yang orang-orang kolonial itu kan susah sekali untuk menguasai digital. Nah, sekarang saya pun harus belajar bagaimana menguasai digital. Dan alhamdulillah itu bisa kita lakukan dan selalu difasilitasi. Di Merk itu tempat belajar. Itu sih poin pentingnya. Jadi apa yang harus disiapin? Yang itu tadi. Kira-kira itu Mbak Dila. Baik, terima kasih Pak Arief. Dan sepertinya waktu sudah menunjukkan cukup ya Pak, karena penyampaian yang Bapak sampaikan pun sudah cukup jelas untuk teman-teman kami dari SMP Firdaus untuk mempersiapkan sejak SMP sampai nanti beberapa tahun ke depan. Sebelumnya mohon izin barangkali untuk adik-adik kita dinyalakan dulu kameranya karena kita akan lakukan sesi foto terlebih dahulu bersama Bapak Arief. Nah, wah Mirna sudah dibuka kameranya. Safina, silakan boleh dibuka dulu kameranya. Kita akan lakukan sesi foto dan kita akan sharing dengan narasumber kita yang kedua. Barangkali teman-teman semuanya juga boleh dibuka dulu kameranya. Baik, kita akan lakukan sesi foto terlebih dahulu. Boleh senyum yang manis dan kita boleh kayak gini nggak? Iya, atau sambil bergaya tangannya pun juga boleh ya. Kita akan Mbak, boleh untuk tim teman-teman merek yang bisa open cam ya? Iya, untuk open cam juga. Ya. Teman-teman merek minta tolong yang bisa open cam ya. Ayo kakak-kakak, kita lakukan sesi foto terlebih dahulu. Ditahan sebentar senyumnya. Kita lakukan sesi foto. 1, 2. Oke, baik. Iya, sudah. Baik, terima kasih untuk Pak Arief Purnomo atas penyampaian dan juga waktunya pada pagi hari ini. Mudah-mudahan Bapak Arief dan juga seluruh rekan-rekan yang hadir pada hari ini selalu diberikan kesehatan, kebahagiaan, dan juga mudah-mudahan nanti ketika pandemi sudah cukup membaik, kita dapat bertemu secara langsung. Baik, terima kasih. Terima kasih Mbak Dila. See you. Baik, terima kasih banyak Bapak. Sampai bertemu di lain kesempatan. Oke, selanjutnya kita akan ada penyampaian atau sharing dengan